Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya sepanjang minggu ini? Luar biasa. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita membuka Mazmur 91 dan biarlah firman Tuhan ini terjadi dan nyata di dalam hidup kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita membaca 5 arti daripada Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, seberapa banyak kita yang diberkati sepanjang minggu ini, boleh lambaikan tangannya, sorakan huu. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri, sebab kita mau bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Yang bersuka cita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Bersama-sama kita bersyukur di hadapan Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian ikhlas angkat kalah, musik dan tarian.
banyak kita yang merasakan kebaikan Tuhan? Apapun keadaan kita sepanjang minggu ini, kita mau bilang Tuhan Yesus baik. Amin. Bapak Ibu sepakat dengan saya? Amin. Boleh angkat tangannya. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh angkat tangannya, sama-sama katakan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Lebih lagi katakan, sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Kami katakan Tuhan Yesus baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Lebih lagi katakan sebab Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita mau lebih lagi bersuka cita di pagi ini. Amin. Amin. Karena kita punya Tuhan yang besar dan dahsyat. Amin. Yang punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala hal.
menyatakan DNA gereja kita, Restorasi Pondok Daud adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Yes! Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Dia Bapa yang baik, yang menyertai kita sampai hari ini. Dia yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Janjinya ya dan amin. Haleluya. Haleluya. Kami percaya, kami bersepakat dari tempat ini ya Tuhan. Kami mau bawa doa, pujian, penyembahan kami. Mari kembali, silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami bawa penyembahan kami yang terbaik di hadapan Tuhan. Bersama-sama dengan seluruh umat-Mu kami datang. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan dengan sungguh, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Panggil nama Yesus. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan.
memeluk Engkau saat ini. Sesungguhnya Tuhan tahu isi hati kami. Ketika tidak ada harapan, Engkau pengharapan bagi kami Tuhan. Ketika tidak ada jalan, Engkau jalan terbaik. Terima kasih untuk pengharapan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kekuatan. Tuhan, pengharapan bagi yang hilang pengharapan. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengerti hati kami. Tuhan mengenal hatimu saat ini. Dia ada di sini. Saat ini dia memeluk Engkau. Peluk setiap kami saat ini Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal
kasih Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Engkau yang dikasihinya, engkau yang dikasihi oleh Tuhan. Engkau spesial di hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Kami perkatakan hari ini, kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang susah sudah dihiburkan. Kasih-Mu membebaskan setiap kami, kasih-Mu memulihkan setiap kami. Thank you, Lord. Terima kasih untuk kasih yang besar. Ya Allah, kami bersyukur ya Allah. Kami bersyukur. Ya Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Sorak-sorai lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Haleluya. Haleluya. Kami bebas, kami pulih, kami sembuh, kami kuat, kami menang dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Ku puji Dia, ku sembah Dia sepanjang tinggal di hadirat-Mu yang ku menyenangkan.
kita bangkit berdiri. Yang lain, yang lain. Kami satu, kami termati. Sabang kau, terima Bapa, kami datang di hadirat-Mu pagi hari ini. Kami membawa pujian penyembahan kami sebagai rasa syukur kami. Tuhan, selamatkan kami sepanjang minggu yang telah berlalu. Pagi hari ini Tuhan, sendengkan telinga-Mu, nikmati pujian penyembahan kami Bapa. Kami mau datang bersyukur di kaki-Mu Tuhan. Sebab kami tahu hidup kami ada dalam tangan-Mu. Ketika kami masih boleh memuji Engkau di hari Sabat-Mu hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Itu semua karena kasih karunia-Mu bagi kami Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami rindu Tuhan. Lebih lagi bersama-sama dengan Tuhan pagi ini. Lebih lagi Bapa, hadirat-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami. Kuasa darah-Mu menguduskan tempat ini. Bapa, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Banyak hal yang membuat kami kurang berkenan di hadapan-Mu dalam hidup kami sepanjang minggu yang telah berlalu. Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, ampuni kami Bapa. Kuduskan roh, jiwa dan tubuh kami. Basuh kami dengan darah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu bagi kami. Saatnya bagi-Mu Bapa untuk berbicara melalui firman-Mu. Bersabdalah bagi kami, ajar kami untuk kami lebih mengenal pribadi-Mu ya Tuhan. Turunlah kuasa-Mu atas firman-Mu, sehingga ketika umat-Mu mendengarkan firman-Mu, ada kuasa yang mengalir dalam hidup kami. Sebab Engkau berkata, kami hidup oleh karena firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan
membungkus kami dan keluarga kami, orang-orang yang berhubungan darah dengan kami dengan kuasa darah. Oh juga Bapa yang membungkus gerejamu di tempat ini dengan kuasa darah. Malaikat surgawimu berjaga-jaga di pintu gerbang gerejamu ya Tuhan. Bapa, turunlah pengurapanmu atas hambamu. Izinkan hamba berbicara perkataan-perkataan firman-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu kami datang mengucap syukur dan kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam Bapak Ibu. Shalom ya. Semuanya sukacita. Amin. Walaupun ini bulan-bulan pertengahan ya. Bapak Ibu Saudara, izinkan kami untuk dapat membagikan firman Tuhan pagi hari ini bagi saudara di tempat ini. Tadi kita sudah ibadah di Lausimomo dan hari ini kita juga beribadah di tempat ini. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pagi hari ini ada sesuatu yang dirindukan Tuhan dari umat Tuhan. Ada sesuatu yang dicari Tuhan dari umat Tuhan. Ada sesuatu yang sangat-sangat dirindukan Tuhan untuk kita bisa lakukan agar Tuhan disenangkan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah disenangkan Tuhan, Tuhan sudah selamatkan kita dari tahun 2020 sampai hari ini kita diselamatkan Tuhan. Tuhan dilewatkan, tidak dimakan pandemi. Satu ketika saudara yang terkasih, ada saudara kami dipanggil Tuhan di tahun 2021 di pandemi yang paling kuat itu saudara. Dia menghadap Tuhan dan satu ketika kita ketemu dengan teman-teman lain, dia bilang, ini suami ibu ini sudah dimakan virus kan. Saya pikir kok terlalu kejam ibu ini ngomong gitu ya. Dia bilang, suaminya sudah dimakan virus kan. Kok kejam sekali. Sebenarnya dia sudah terlalu enak melihat perbuatan-perbuatan pandemi itu saudara. Sehingga perkataannya itu tidak lagi dia jaga apakah itu salah atau tidak. Tapi udah emosinya terlalu kuat saudara. Sehingga dia bilang, Bapak ini sudah dimakan virus COVID-19 katanya saudara. Padahal si ibu sedang berduka cita. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita masih bisa menikmati pujian penyembahan kita saudara. Pernah gak saudara tanya gini, Tuhan engkau sudah selamatkan aku lebih kurang 3 tahun. Ya kan? Pernah gak tanya ibu tanya gini, Tuhan maunya apa ya? Kerinduan Tuhan itu apa? Kan kita ini berhutang nyawa toh? Berhutang nyawa ya. Banyak kan saudara-saudara kita yang dimakan sama virus COVID-19 tadi saudara. Tapi saudara kok enggak dimakan? Berarti ada kasih Tuhan yang lebih. Nah kasih Tuhan yang lebih itu saudara, seharusnya kita juga melebihkan kasih kita kepada Tuhan. Nah saudara, pagi hari ini saudara ada satu yang sangat menarik saya. Mudah-mudahan menarik juga bagi saudara. Ketika saya belajar firman Tuhan, ini menarik gitu ya. Tapi menarik firman Tuhan ini saudara menyentuh ke hati kita. Sebab apa saudara? Ada kerinduan Tuhan yang mungkin kita lupakan. Kerinduan kita itu selalu dijawab oleh Tuhan, amin. Doa saudara udah jawab Tuhan belum? Sudah ya, ada yang belum dan lebih banyak yang belum menurut saudara. Tapi menurut Tuhan, setiap doa saudara itu sudah dijawab Tuhan. Kitanya yang gak ngerti saudara. Kenapa? Karena seringkali kita itu buat kalkulator kita itu seperti kalkulator Tuhan. Ya kan? Tuhan maunya begini-begini Tuhan. Maunya begini-begini Tuhan. Kita ajari Tuhan. Mana lebih pintar kita daripada Tuhan? Pasti Tuhan. Tapi kita selalu pakai kalkulatornya Jepang menuntut Tuhan. Saya punya ilustrasi begini Bapak Ibu Saudara.
Dulu saya itu selalu ngotot, Tuhan berkati kami, berkati kami, berkati kami. Saudara. Kalau angka itu kan cuma dari 1 sampai 10. Saudara. Ya kan? 1 sampai 9 lah, kalau nolnya itu 10. Saudara, selalu kita minta begini, Tuhan berkati kami. Tuhan tambah-tambahkan bilangan jumlah hartaku. Nah, satu ketika saudara Tuhan ingatkan begini, terlalu banyak yang kau minta. Terlalu panjang permintaan. Tuhan ingatkan satu begini saudara. Kalau saudara punya uang 100.000, Tuhan, kita selalu kan minta begini, Tuhan tambahkan uangku ini Tuhan, tambahkan uang. Repot kali Tuhan itu. Ternyata Tuhan bilang begini, gak usah repot. Akhirnya saya cuma doanya begini, Tuhan uangku 100.000 tambahkan 0 di belakang. Mana lebih banyak saudara? Kalau kita minta permintaan manusia antara 1 sampai 9. Kalau uang saudara 100.000 tambahnya berapa? Kalau di depan. Paling kuat 9. 900.000. Betul ya? Tapi kalau kalkulatornya Tuhan bilang begini, tambah nolnya di belakang. Mana lebih untung? Tambah 0 di belakang Tuhan. Gak usah Tuhan repot kali Tuhan. Tambah saja 1 nolnya di belakang. Nah begitu kita berdoa buat Tuhan, simple toh. Makanya kita bilang berdoa, Tuhan berikan aku napas untuk hari ini. Untuk besok terserah kau. Besok minta lagi. Nah kalau kita lupa berdoa berarti napasnya? Tuh, saudara yang jawab. Karena orang Kristen itu berdoa itu adalah napas. Nah pagi hari ini saudara ada diajarkan Tuhan kerinduan Tuhan. Kerinduan saudara sudah dia jawab. Kerinduan kita waktu pandemi itu pasti semuanya gak lagi minta harta. Tuhan selamatkan nyawaku. Jangan aku masuk rumah sakit, jangan aku masuk. Itu ya. Kan Pak Gembala kena. Dia cuma bilang Tuhan ampuni aku katanya kan. Nah gitu sudah. Nah kerinduan kita sudah dijawab Tuhan. Sekarang kerinduan Tuhan sudah kita jawab belum? Coba kita lihat saudara. Ini yang dituntut Tuhan bagi kita hari ini. Mika 6. Mika 6 ayat 6 sampai dengan 8. Saudara. Yang punya Alkitab. Sekarang sudah hebat semuanya. Sudah pakai. Tinggal saya yang bawa Alkitab. Saudara. Karena saya kalau pakai HP kadang-kadang nggak pas bukanya salah-salah. Bapak Ibu, ya kita dengar ya. Ya di firman Tuhan ada. Mari kita lihat, simak pelan-pelan saudara. Saya pelan-pelan aja karena ini nggak keburu waktu kan. Nah, Mika 6 ayat 6, dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, lihat perhatikan ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan Allah. Amin. Sudah kita bayar hutang kita? Ada 3 hal yang saya mau sampaikan, Tuhan mau sampaikan buat kita di tempat. Kalau engkau sudah diselamatkan, engkau sedang diberkati, engkau dalam keadaan baik-baik saja. Tuhan bilang apa? Yang pertama, umat Tuhan itu harus adil. Adil kepada Tuhan. Kalau manusia kan cari adil di pengadilan, gak ada yang adil di sana, saudara. Tapi Tuhan sekarang tuntut kita untuk adil buat Tuhan. Bukan untuk sesama. Adillah padaku, kata Tuhan, engkau sudah kuselamatkan. Apa yang sudah kau lakukan buat Tuhan setelah engkau diselamatkan? Sudah, saudara? Makanya gembala pembina kita mengajarkan kita hari-hari ini, saudara, di tahun bangkit jadi teranglah, memperbanyak sembahyang.
Artinya jam-jam doa kita, jam-jam penyembahan kita, jam-jam penyerahan diri kita kepada Tuhan itu ditambahkan. Untuk apa? Untuk bayar hutang. Hutang apa kepada Tuhan? Padahal Tuhan sudah bayar kita lunas. Nah itu tadi yang kita minta itu kita belum bayar, saudara. Kita minta Tuhan berikan aku keselamatan. Kita baca Mazmur 91. Tuhan selamatkan kita. Setelah Tuhan selamatkan kita, apa yang kita lakukan? Sudahkah kita ingat Tuhan, bahwa Tuhan itu penolong kita, sumber kehidupan kita? Bayangin sudah. Kita selalu mengatakan Tuhan Yesus itu adalah sumber kehidupan. Apa yang kita cari? Pasti sumber kehidupan. Semua manusia di bumi ini mencari sumber kehidupan, tapi mereka tidak temukan. Tapi Tuhan hari ini berkata kepada kita, jadilah umat yang adil di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, yuk kita berkati Tuhan. Bagaimana caranya kita memberkati Tuhan? Penyembahan. Gereja kita menganut doa, pujian, dan penyembahan. Yuk tambah-tambahkan jam ibadah kita, jam berdoa kita, jam penyembahan kita. Nah saudara, ada satu hamba Tuhan mengatakan begini, bahwa penyembahan itu adalah penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Jadi roh, jiwa, dan tubuh kita persembahkan buat Tuhan. Tuhan, ini aku. Makanya firman Tuhan mengatakan, bagaimana menyelesaikan amanat agung kalau tidak ada yang diutus? Bagaimana bisa diutus kalau dia tidak? Jadi saudara, kita perlengkapi dulu diri kita baru bisa diutus. Bagaimana caranya kita memperlengkapi diri kita? Kita harus adil di hadapan Tuhan. Ya. Enggak banyak yang dituntut Tuhan, saudara. Tapi ini firman Tuhan jelas mengatakan, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Selain berlaku adil. Adillah padaku, kata Tuhan. Aku sudah memberkatimu, aku sudah bayar lunas nyawamu, dan aku jamin kau masuk surga. Masa kita enggak adil? Tuhan cuma minta diri kita, tubuh kita, waktu kita. Amin ya. Saya hanya ingin menggugah saudara, Bapak Ibu di tempat ini, supaya betul-betul kita kalau dengan Tuhan itu jangan lagi main-main. Kalau sudah sekali Tuhan, tetap Tuhan. Sekali pengikut Kristus, tetap Kristus. Jangan lagi belok-belok. Supaya janji Tuhan itu di dalam Ulangan 14 itu dinyatakan buat kita. Janji Tuhan itu betul-betul dijawab oleh Tuhan. Jadi banyak saudara-saudara kita, udah malas aku berdoa. Doanya gak dijawab-jawab. Nah itu tadi, seperti tadi. Makanya kalkulator kita jangan pakai kalkulator Jepang, minta sama Tuhan. Pakai kalkulatornya Tuhan. Ya kan? Kita harus adil, kata Tuhan. Aku sudah memberkatimu, aku sudah menyelamatkanmu. Ya kan? Sekarang aku cuma minta engkau menyembah aku. Apa sih susahnya menyembah dengan modal lutut, 2 lutut, saudara? Kalau masih ada 2 lutut, kalau 1 lutut ya 1 lutut lah. Amin. Nah jadi saudaraku yang terkasih, kalau kita belajar daripada apa yang dilakukan oleh orang hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang mendahului kita, nabi-nabi Tuhan, kita lihat banyak perkara-perkara ajaib yang mereka lakukan. Nah satu ketika saudara, ada satu hamba Tuhan berkata begini, dia itu memang karunia penyembuhan, saudara. Dia satu ke KKR, dia melakukan penyembuhan, dan satu ketika ada satu anak gadis yang matanya juling, saudara. Jadi kalau dia melihat ke depan, tapi matanya ke kiri, ke kanan, atau ke kiri. Jadi enggak fokus. Jadi hamba Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, karena dia biasanya begitu didoakan pasti sembuh. Dia percaya. Dan
Dan dia melihat dia belum pernah ketemu dengan seorang yang sakitnya seperti itu. Julingnya itu begitu parah sehingga dia tidak bisa melihat. Dan ketika dia maju ke depan, saudara, dia doakan. Waktu didoakan, itu julingnya itu sembuh. Jadi matanya bagus. Tetapi ketika si anak gadis ini berbalik, si hamba Tuhan ini ragu. Kok bisa ya? Amin. Nah, ketika hamba Tuhan ini ragu, itu mata juling si anak gadis balik, saudara. Sehingga dia menyesal. Si hamba Tuhan ini menyesal. Kenapa? Karena dia ragu. Jadi Tuhan katakan apa, ketika kita berdoa, kita juga ragu. Ketika kita melakukan keadilan kepada Tuhan, kita jangan ragu kalau Tuhan itu tidak menjawab kita. Amin, saudara. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu mendengar. Ketika kita beribadah di tempat ini, Tuhan mendengar. Makanya di dalam ibadah, saudara, dia katakan begini, ketika kita menyembah Tuhan, yuk kita bangkit berdiri. Maksudnya apa, saudara? Supaya Tuhan duduk. Waktu jemaat berdiri, tepuk tangan, nyembah Tuhan, Tuhannya duduk mendengar, menikmati. Tapi ketika Tuhan mau berbicara, jemaatnya duduk seperti saudara sekarang. Makanya saya yang berdiri. Gantian, toh berarti adil. Nah itu kan contoh keadilan. Tuhan itu ketika berbicara, dia bukan seperti raja, duduk saja begitu, tidak. Perhatikan perjalanan waktu Yesus. Tuhan itu jalan terus waktu melayani bangsa Israel. Dia nggak duduk-duduk, sini kamu, biar saya doakan. Enggak, dia jalan. Dari satu desa ke desa yang lain, dari satu kota ke kota yang lain. Nah makanya kadang-kadang kita nggak tahu, kita sudah sembuh, tapi kita nggak adil. Contoh nih, kita sakit kepala, kita doa, Tuhan sembuhkan sakit kepalaku. Tuhan sembuhkan, begitu Tuhan sembuhkan, pergi kita ke ladang. Cuman sama kawan kita bilang, aku sudah sembuh. Sama Tuhan nggak lapor lagi, adil nggak? Nggak adil. Tuhan cuma minta itu aja kok. Tapi karena itu yang diminta Tuhan, orang-orang Kristen itu menganggap sepele ngikut Tuhan. Makanya malas orang ke gereja. Alasan, sekarang kan banyak yang online. Ya kan? Nanti kalau keselamatan bisa nggak online? Ya kan? Tuhan, aku udah pesan ya Tuhan. Doa pun online. Iya kan? Diketik aja di WA, kirim sama Tuhan. Nanti kan Tuhan jawab. Bayar di tempat. Nah itu sudah. Jadi semakin orang Kristen itu menganggap Tuhan itu sepele. Makanya di negeri barat sana orang jual gereja. Karena orang gak lagi mau ke gereja. Saudara, ada satu hamba Tuhan, orang masih Kalibubu kami, silih kami. Dia dulu pendeta di GBKP. Jadi waktu pelayanan di Eropa katanya. Jadi kalau di sana dia hari Minggu itu orang pergi ke gereja, bukan ke gerejanya, tapi di kolam renang. Pendetanya dari luar khotbah. Jemaatnya berenang. Hebat enggak? Itulah majunya orang Eropa itu. Persembahannya memang ada, dia kantongi. Nah jadi pendetanya ini kesaksian betul saudara. Cuman pendeta abang kami ini sudah duluan pula ke sana. Sudah duluan dia ke sana menghadap. Jadi dia bilang begini, waktu khotbah itu mereka dengar tapi sambil berenang. Dikhotbahi, kalau disuruh seperti saudara nggak mau dia. Orang dia pakai renang kok. Jadi hari Minggu itu mereka, kesenangan mereka itu jangan diganggu, tapi di mereka juga ibadah. Apa enggak kita layani? Layani, karena mereka jemaatnya begitu. Nah saudara, apa yang terjadi? Ketika selesai ibadah,
Ya mereka nyalami pendetanya. Salam tempelnya ada. Ya pendetanya senang aja. Tapi Tuhan senang gak seperti itu? Coba bayangin kita ini sekarang di Kaban Jahe, kita mau korban yuk, ada gereja kolam renang. Pasti orang sering banyak datang. Iya Pak, sesuatu juga ya Pak. Gereja kolam renang. Gratis masuk, keluar bayar. Kan gitu. Bayangin, bisa gak saudara bayangin itu? Nyembah dia Tuhan. Tuhan kau baik, kau baik. Dia berenang saudara. Waktu firman Tuhan gak suka dia berenang. Nanti waktu suka dia naik lagi dia. Apa dia bukan orang Kristen? Orang Kristen. Tapi begitulah level iman mereka. Nah jadi kita yang masih normal, saya katakan Indonesia masih normal ya, menyembah Allah itu masih normal. Ini kesempatan bagi kita untuk melakukan tuntutan Tuhan untuk supaya kita adil. Itu yang pertama saudara. Jadi kita harus sebanding kasih Tuhan yang begitu luar biasa kepada kita. Kita jangan bikin hitung-hitungan dengan Tuhan. Amin ya. Kita kan orang Kristen ini hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan kalau kau kasih segini, kau kasih aku berapa? Mainnya main judi. Iya. Yeah. Makanya kita jangan hitung-hitungan sama Tuhan supaya Tuhan jangan hitung-hitungan dengan kita, saudara. Ya. Jadi ketika kita memberkati gereja Tuhan, jangan pakai hitung-hitungan. Ya kan? Tuhan dikatakan serahkanlah hidupmu. Kalau dikatakan hidup, berarti seluruhnya, saudara. Serahkanlah hidupmu. Jadi harta saudara enggak ikut. Enggaklah Tuhan, aku hidupku saja kuserahkan, hartaku kutinggalkan untuk anak cucuku. Bukan begitu yang dimaksudkan. Penyerahan diri secara total itu yang diinginkan oleh Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, supaya kerinduan Tuhan itu bisa kita genapi, kita harus mencintai kesetiaan. Kita harus cinta kepada kesetiaan. Kesetiaan kepada siapa? Bukan sama suami saudara yang hari ini Tuhan minta. Bukan kepada istri yang Tuhan minta hari ini. Kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Karena hari ini kita berbicara seperti firman Tuhan tadi mengatakan, yang dituntut Tuhan daripadamu. Berarti kesetianya kepada Tuhan, bukan kepada pasangan kita. Kalau engkau setia kepada Tuhan, dengan pasangan pasti engkau setia. Tapi ada juga orang yang setia kali dia sama pasangannya. Sampai bunuh diri pun dia mau. Banyak ya. Saudara Sami dulu pernah begitu. Padahal sudah punya anak satu. Jadi istrinya meninggal karena sakit. 2 hari kemudian suaminya gantung diri. Bingung juga, ini cinta kelebihan kali. Dia bukan cinta Tuhan, tapi cinta kepada istrinya. Dia bilang, aku tidak bisa hidup tanpamu. Siapa bilang? Ya, jadi saudaraku yang terkasih, kita harus mencintai Tuhan itu lebih daripada segalanya. Bisa nggak dibayangin saudara ya? Suamiku dulu ganteng kali. Cinta kali aku sama dia. Tapi Tuhan bilang, engkau harus lebih cinta pada. Bisa nggak dibayangin? Gimana ya? Karena cinta ini kan menuntut, saudara. Ketika kita mencintai Tuhan, Tuhan tuntut kita. Tapi ketika Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengorbankan. Itu bedanya cinta sama kasih. Tuhan kasih kepada saudara, Tuhan korbankan hidupnya. Tetapi ketika kita mencintai Tuhan, Tuhan tuntut kita. Kau harus setia kepada aku, kata Tuhan. Amin. Saudara kok tegang?
nggak sedang marah, saudara. Ini Tuhan cuma sampaikan yang serius. Ya, jangan nanti bapak, ibu bilang sama bapak gembala, Pak Sendiri itu terlalu serius, gak usah diundang lagi lah. Nah Bapak Ibu Saudara, ini kan firman Tuhan, saya menyampaikan firman Tuhan, bukan tulisan saya. Tuhan minta tadi, apa yang dituntut Tuhan padamu? Selain 3 hal cuma pagi hari ini saya mau sampaikan. Gak ada, gak sampai kepada dompet saudara dituntut Tuhan hari ini, gak sampai. Tuhan minta apa? Engkau harus adil. Yang kedua, engkau harus cinta kepada Tuhan. Setia. Orang yang setia nggak mungkin murtad, saudara. Murtad itu, saudara, engkau ragu kepada firman Tuhan saja, sebenarnya engkau sudah murtad. Jadi bukan karena engkau pindah ke agama baru murtad, enggak. Bagi orang Kristen itu, engkau ragu kepada firman Tuhan, engkau sudah murtad. Makanya cepat-cepat bertobat, saudara. Tuhan kan bilang, aku sumber mata air, aku sumber kehidupan. Tapi apa betul? Engkau murtad. Tuhan janji engkau akan kuselamatkan, engkau akan masuk surga. Engkau hanya ngekos di bumi ini. Tapi kita bilang, enggak lah, itu rumahku udah gedung. Nah saudara, satu ketika ada satu hamba Tuhan, saudara mau meninggal, sudah usia 93 tahun. Dia bilang sama anak-anaknya, aku sebentar lagi pergi ya, karena rumahku sudah selesai dibuat Tuhan, dan rumahku itu sangat-sangat cantik. Kenapa kita belum berangkat, saudara? Karena belum ditunjukkan Tuhan rumah itu lebih bagus daripada rumah kita di bumi ini. Amin. Coba kalau kita lihat, Tuhan sudah bilang, ini rumahmu, terbuat dari emas. Baru kita bilang, emasku cuma 5 gram, sana yang diijak-ijak juga emas. Pasti kita bilang, ya udah Tan, aku berangkat aja. Buat apa di sini susah? Kan begitu. Tapi kan Tuhan ajar supaya kita di bumi ini pun sudah kita rasakan itu. Walaupun emas kita 5 gram, sudah seakan-akan kita ada di dalam miniatur surga. Ada sukacita. Nah itulah yang dituntut Tuhan hari ini buat kita, supaya kita setia kepada Tuhan. Kecintaan kita kepada Tuhan itu luar biasa. Bisa enggak? Ketika engkau marah, ada satu hamba Tuhan begini bilang, ketika mau marah, doa dulu. Ketika engkau mau marah sama suamimu, doa dulu. Tapi kalau perempuan susah ya, nggak sempat lah. Kalau marah-marah aja. Tapi kalau kami laki-laki ini masih bisa. Tuhan, aku masih mau marah sama istriku, boleh nggak? Tuhan bilang boleh. Tapi tunggu dulu. Tunggu dulu redanya. Ya kan? Jadi kalau kita mau melakukan dosa, doa dulu. Bapak Ibu, saya mau saksi kepada saudara, saya dulu perokok berat. Saudara. Untuk menghentikan rokok, ibu ini beli 1 dus. Dia pikir kalau 1 dus dibeli pasti tobat bapak ini. Bukan tambah tobat, tambah hebat, saudara. Akhirnya saya berjuang. Berjuang untuk berhenti merokok. Jadi setiap kali mau merokok, setiap kali saya mau ambil panci saya doa dulu. Kan kalau makan bayi panggang doa dulu toh? Betul ya? Kalau kecap cuman doa enggak? Doa juga. Jadi kalau merokok pun doa dulu. Kan itu juga masuk ke dalam. Saya bilang, Tuhan kuduskan rokok ini. Mau enggak Tuhan? Mau. Buktinya dibiarkan Tuhan sementara. Tapi satu ketika Tuhan cut. Cukup. Doamu sudah kudengar, kata Tuhan. Dia buat itu, rokok itu bau. Jadi kalau ada teman-teman kita yang pecandu-pecandu, cuman bilang begitu. Kau nyabu? Iya. Doa kau dulu ya. Dilarang gak bisa ibu. Susah kan melarang orang yang sudah kecanduan. Cuman bilang, gak apa-apa nakku, gak apa. Kau nyabu-nyabulah.
Tapi doa dulu ya. Hebat puasa doa itu. Jadi dari 5 bungkus rokok satu hari itu di stop buat. Berhenti. Kenapa? Karena Tuhan bilang begini. Kau doanya gak usah panjang-panjang. Suruh aja aku bilang cuman begini. Tuhan cabut candunya. Tuhan cabut, sudah selesai. Kan gak repot, Tuhan juga gak pusing dengerin kita berdoa. Kita pun gak capek. Tapi berhasil. Ini tips. Yang ketiga. Kita jangan keluar dari situ. Yang ketiga yang dituntut Tuhan bagi kita pada hari ini supaya kerinduan Tuhan itu terpenuh, hiduplah dengan rendah hati. Rendah hati. Bukan rendah diri, saudara. Rendah hati itu adalah kekuatan. Kalau engkau rendah hati, di dalam Amsal 22 ayat 4, Tuhan berjanji begini. Orang yang rendah hati itu ganjarannya adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Mau kaya? Amin lah, ya semua orang mau kaya. Aduh, susah kali. Mau kaya? Rendah hati. Amin. Kalau kita rendah hati pasti kaya, saudara. Tapi kalau kita ginjang roha, apa itu ginjang roha? Mengganjang rukur. Saya belajar begini, saudara. Dulu saya pikir orang jujur itu bagus. Tapi setelah saya teliti, orang jujur juga kadang-kadang gak bagus, saudara. Terlalu jujur dia. Kau dari mana tadi nakku? Nangkomano pak katanya. Kan jujur dia. Gak bagus kan? Makanya kemarin saya diingatkan Tuhan begini. Sebenarnya yang paling bagus itu adalah bahasa karo. Yang dituntut Tuhan bahasa karo adalah orang bujur. Apa itu orang bujur? Di situ kelop di dalamnya. Dia jujur, dia benar. Dia tidak jujur saja. Tapi dia orang yang benar. Makanya saya teringat, oh iya. Tuhan ingatkan, jadilah orang yang bujur. Kalau untuk orang karo. Itu kalau dikembangkan di bahasa Indonesia, sangat luas sekali. Kalau jujur tadi itu tadi. Ya kan? Jujur tapi nipu. Dia cuma jujur. Karena dia pakai firman Tuhan. Orang yang jujur mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni. Dia jujur, sudah. Dulu ada jemaat kami begini, Pak, buka pintu. Apa? Bisanya aku datang ke gereja ini, Pak? Ya bisa. Tapi aku pecandu, Pak. Bingung saya. Jujur ya, saudara. Saya sudah 20 tahun pecandu, Pak. Pengedar lagi. Saya bilang, udah datang aja lah kau besok. Gak usah kita cerita panjang, masuklah kau ke dalam. Karena aku pun takut juga, Pak. Nah saudara, jadi saudaraku yang terkasih, bagaimana kita hidup di dalam rendah hati ini, ada ganjarannya, ada hadiah. Hadiahnya tadi itulah, kekayaan. Yang dicari manusia di bumi ini adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ini bertengkar pun jadi nih. Ya kan? Waktu Pilpres kemarin kan, ini yang dicarikan ini. Cari kaya, cari kehormatan, cari kehidupan. Calon yang miskin supaya jadi kaya. Kalau yang dia sudah kaya jadi calon supaya dapat kehormatan. Kan itu. Tapi nggak tahu dia syaratnya. Ya. Padahal syaratnya cuma satu ini tadi. Rendah hati. Nah setelah saudara lihat calon-calon kita sepanjang jalan Jamin Ginting itu,
Berapa orang calon itu yang rendah hati? Dari foto aja kita lihat. Dari foto. Orang yang begini dia bilang kan. Ada yang sangar, ada yang senyum-senyum. Kau pilih aku, kutokohi kau katanya kan. Ya, tapi tidak semua. Kita percaya tidak semua. Jadi kalau ada hal-hal yang demikian, kita sudah ada model kita mengajari mereka. Kau mau kaya, rendah hati. Kau mau dihormati, rendah hati. Kau mau hidup, rendah hati. Sebab Tuhan katakan orang yang rendah hati adalah punya kekuatan, punya power untuk kehidupan. Amin ya. Orang rendah hati itu tidak gampang sakit hati. Jadi istilahnya di dalam otaknya itu, di dalam hatinya itu modal untuk sakit hati itu gak punya. Sampai di situ yang Tuhan tuntut buat kita hari ini. Jadi ketika orang menginjak-injak kita, ketika orang menghina kita gak ada punya modal untuk membelinya. Karena kita gak punya modal untuk sakit hati. Lalap kau ke gereja, kayak pendeta aja kau katanya kan, sakit hati kita kan. Tapi gak ada lagi modal kita untuk membeli ucapannya itu. Bujur bibi. Kan paling nanti kita bilang begitu. Gak ada lagi sakit hati. Jadi saudaraku yang terkasih, kenapa banyak orang sakit kanker? Itu karena sakit hati. Sakit hati yang disimpan-simpan. Iya. Saya dulu orang yang gampang sakit hati, saudara. Sikit-sikit sakit hatiku. Sikit-sikit sakit hatiku. Apalagi anak bungsu kan begitu ya, katanya. Aku anak bungsu, bangga pula dia. Jangan kau sakiti hatiku, aku anak bungsu. Apa bedanya? Gak tahu dia anak bungsu itu sedikit mengalami kehidupan bersama orang tua kan? Karena anak bungsu itu terakhir. Jadi saudaraku yang terkasih, yuk kita rendah hati. Orang rendah hati itu dikatakan tadi bahwa hadiahnya adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Semua orang mau cari kehidupan. Saudara kalau nggak hidup pasti nggak datang ke tempat ini tadi, saudara. Iya. Nah orang yang ke tempat ini, Tuhan katakan pulang dengan rendah hati. Tapi untuk menjadi orang yang rendah hati, itu pembelajarannya seumur hidup. Saudara lihat ketika saya khotbah, bapak ini rendah hati. Belum tahu saudara. Saudara kan belum kenal di jalan kayak mana saya. Kalau saudara tampar saya di luar sana saya nggak kenal, mungkin saya ngumpet juga. Karena memang belum sampai ke injaknya itu sampai kayak ayam apa tuh? Ayam penyet ya, ayam geprek. Itulah pembelajaran kita saudara. Jadi kalau saya sampaikan ini sama-sama kita belajar. Saya belajar untuk tidak sakit hati. Saya dari orang sudah gampang saya mengelak untuk tidak sakit hati. Tapi kadang-kadang kalau dengan istri sedikit kecele dia ngomong saya sakit hati saudara. Saudara enggak gitu barangkali ya. Kalau orang luar kadang-kadang di jalan itu dimaki orang karena mungkin terlalu rapat ya rasa kendaraan kita dimaki. Ibu bilang, jawab. Apa dijawab? Orang udah lewat. Saya gak sakit hati. Dibilang orang, Pak itu gini, Pak pendeta itu bodoh. Ya biar aja, bodoh amat. Tapi kadang-kadang kalau istri yang ngomong, ih, jam kali kau bilang. Iya. Itu yang bikin pertengkaran di rumah tangga kan? Makanya dia bilang orang yang dekat itu yang membuat kita tajam. Makanya manusia menajamkan manusia. Jadi saudaraku yang terkasih, orang yang rendah hati itu selalu bersyukur. Orang yang gak bisa bersyukur pasti bukan orang yang rendah hati. Nah padahal Tuhan ajak kita untuk selalu bersyukur.
Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus bersyukur. Apa bisa? Bisa enggak? Susah ya. Tapi bisa. Kalau kita mau belajar, pasti bisa. Makanya hari-hari ini saudaraku yang terkasih, kalau saya berdoa itu saudara, saya tidak banyak lagi tata bahasanya. Saya cuma bilang sama Tuhan pagi-pagi, Tuhan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Karena aku lihat Pak Niko juga doanya cuma begitu. Sudah setua itu kok doanya cuma Tuhan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Duh. Enggak dia bilang banyak, Tuhan terima kasih, syukur ya Tuhan. Udah setua Pak Niko juga doanya begitu. Masa kita yang muda-muda ini doanya panjang kali? Iya, iya Pak Gembala. Kan kita harus meneladani katanya kan. Kita teladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga mengajarkan kita apa? Doa Bapa kami. Berilah kami hari ini makanan secukupnya. Kalau lebih basi. Kan perjalanan orang Israel dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, dia ambil lebih basi. Tuhan cukupkan hari ini. Mana? Itu roti sorga, saudara. Kalau lebih bukan roti sorga lagi. Ya. Jadi ini yang diajarkan Tuhan untuk kita bersyukur. Jadi kalau hari ini kita bisa makan, berarti doa kita dijawab Tuhan. Dan kita bilang banyak kali persoalanku Tuhan. Tapi kok doa cukupkan makananku hari ini, cukup. Bersyukurlah. Kan enak sama Tuhan. Jadi Tuhan kita itu ajaib, begitu ajaibnya. Ketika kita doa, Tuhan jawab. Kalau kita tuntut lagi, Tuhan bilang, apa yang kau doakan, itu yang kau jawab. Makanya saya tidak mau lagi doa banyak. Saya bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terserah kau Tuhan, apa mau Tuhan kasih. Gitu kan? Kalau kita yang milih-milih kan salah. Bisa dapat KW-nya. Tapi kalau Tuhan yang milih, pasti yang terbaik. Makanya itu tinggal angkat tangan, kedua tangan, dia bilang, Tuhan terima kasih. Terserah padamu, mau kau jadikan apa aku, terserah. Nikmat hidup itu sudah. Semua orang mencari hidup itu nikmat. Kaya pun kalau nggak nikmat, buat apa? Makan tempe juga kalau nikmat. Semalam kami makan, anak-anak minta geprek. Saya bilang saya minta tempe saja. Kok nggak makan geprek Pak? Ini yang nikmat. Menurutmu itu nikmat, makanlah. Aku menurutku tempe ini yang nikmat. Kan begitu. Kan hidup itu pilihan. Ya kan? Tuhan selalu Tuhan kasih kita pilihan. Makanya Tuhan juga milihkan buat kita hari ini tuntutan Tuhan. Engkau harus adil, engkau harus cinta kesetiaan, dan engkau harus rendah hati. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, orang yang rendah hati itu adalah orang yang tidak cemburu, iri hati terhadap orang lain yang lebih dipuji. Itu termasuk orang yang rendah hati. Ketika orang lain dipuji, kita tidak dianggap, kita nggak sakit hati lagi. Gitu ya. Padahal kita sudah buat yang terbaik, tapi kita nggak dianggap. Nggak apa-apa. Nggak kita anggap lagi harga diriku. Nanti ditanya orang, harga dirimu berapa? Biar aku bayar katanya kan. Repot kita. Kan kita selalu mempertahankan harga diri. Ya kalau ada bandrolnya, kalau nggak ada, gimana orang bayar? Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, puji Tuhan kita boleh mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Pulanglah, lakukan keadilan buat Tuhan. Pertebal kecintaanmu kepada Tuhan. Jadikan dirimu keset. Tahu keset? Pijakan kaki. Serendah itulah buat dirimu. Sehingga engkau berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kekayaan, kehormatan, dan kehidupan ada di tangan saudara.
Tuhan memberkati, kita berdoa. Kami datang mengucap syukur Tuhan buat hari yang baik ini. Terima kasih buat pengajaran firman-Mu. Terima kasih buat jemaat-Mu yang mendengarkan. Bapak, Engkau memberkati dan mengurapi firman-Mu, sehingga firman ini bertumbuh, berbuah, lebat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berikan kami kekuatan Tuhan, agar kami mampu melakukan apa yang Kau tuntut dari kami. Beri kami kekuatan lebih lagi, lebih lagi. Bapak, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Salam buat kita semua. Jangan tanggung tepuk tangannya Bapak Ibu Saudara. Ya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari GB House of Recovery kepada Bapak Pendeta Rajin Sembiring beserta dengan Ibu yang sudah berkenan untuk kemudian melayani di GB House of Recovery Lausimomo dan Kabanjahe. Karena tentu beliau berdua ini tadi pagi jauh lebih duluan bangun sebelum kita, ya kan? Kita masih tidur, beliau sudah siap-siap untuk berangkat kemari, ya. Tapi kita bersyukur kita diberkati oleh firman Tuhan supaya kita kemudian belajar untuk berlaku adil, katakan amin. Dan yang kedua adalah supaya kita apa? Mencintai kesetiaan. Dan kemudian yang ketiga adalah belajar rendah hati. Coba katakan akan kirinya, belajar rendah hati kawan. Kalau saya berdiri dengan Pak Sembiring tentu saya akan lebih rendah hati daripada beliau. Karena badan saya memang lebih rendah daripada beliau. Tapi sikap hati belum tentu, Mbak. Mari kita terus menangkap pesan firman Tuhan pada siang hari ini, sehingga kemudian kita akan mengalami apa yang menjadi janji Tuhan. Orang yang rendah hati dikatakan dikaruniai kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Komplit sudah. Ya. Mau kaya? Mau dihormati? Mau hidup selama-lamanya? Bukan di bumi ini maksudnya. Capek. Kuncinya rendah hati. Saya coba tidak bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan berdoa untuk hambanya serta dengan keluarga. Mari kita mengangkat tangan kita berdoa. Siang hari ini bersama-sama dengan seluruh umat-Mu dari tempat ini Bapak, kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Rajin Sembiring beserta dengan Ibu dan seluruh keluarga dan keluarga besar GBI Pondok Pemulihan yang ada di Namorambe. Tuhan, kami berdoa biar kiranya kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah, berlimpah-limpah terus Tuhan urapi, Tuhan curahkan kepada hamba-Mu ini. Tuhan yang membuka pintu-pintu perkenanan yang baru, bahkan terus pengurapan yang selalu baru, Tuhan kerjakan di dalam kehidupan pelayanan daripada hamba-Mu ini. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh ditaburkan oleh hamba-Mu ini, yang kami dengarkan siang hari untuk mengajar kami, untuk berlaku adil di hadapan Tuhan, untuk mencintai kesetiaan kepada Tuhan, dan kami memiliki kerendahan hati untuk senantiasa hidup sampai selama-lamanya di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, kalau siang hari ini juga hamba-Mu ini akan kembali ke kota Medan, kami berdoa, biarlah kiranya perjalanan daripada hamba-Mu ini, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus, bahkan kendaraan yang mereka bawa, kami berdoa Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Ini doa kami Tuhan, kami bersyukur. Kalau sebentar juga kami akan membawa taburan kami di hadapan Tuhan. Biar kiranya Tuhan menguduskan setiap taburan-taburan kami menjadi benih ilahi yang akan memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan doa kami, Tuhan melimpahi berkat-Mu dalam setiap peribaan kami. Tuhan memberkati bakul kami, Tuhan memberkati lumbung-lumbung kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sampai berkelimpahan. Di dalam nama Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan dan kami siap untuk memberi dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Bersama-sama kita katakan
Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sambil kita membawa taburan kita di hadapan Tuhan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, siang hari ini habis ibadah nanti kita akan kemudian mengadakan ibadah penghiburan di rumah keluarga daripada Opung Renata ya. Karena Bapak Renata yang mewakili hari ini datang. Selamat datang Bapak Renata beribadah bersama-sama dengan kami di GBI Hor. Karena hari Rabu yang lalu orang tua daripada Opung Renata dipanggil Tuhan dan hari Jumat yang lalu sudah dikebumikan. Oleh sebab itu seperti biasanya Bapak Ibu Saudara, dari gereja kita mengadakan ibadah penghiburan sekaligus menyampaikan diakonia kita. Dan Bapak Ibu Saudara, seperti biasanya ketika ada jemaat atau orang tua jemaat yang meninggal, maka kemudian dari setiap rumah tangga kita kemudian membawa diakonia satu tumba beras, di samping daripada mungkin ada diakonia secara uang yang kita akan berikan kepada keluarga yang berduka. Sekiranya kemudian pemberian yang sedikit yang bisa kita berikan bisa meringankan beban daripada keluarga. Dan Bapak Ibu Saudara, setiap hari Rabu jam 5 sore ada doa pujian penyembahan di tempat ini. Kami mengundang doa ini terbuka kepada jemaat seluruhnya, tapi khususnya yang melayani kami mengundang untuk boleh bersama-sama dengan kita di dalam doa setiap hari Rabu. Dan setiap hari Kamis ada ibadah kul di kompleks Kelurahan Kampung Dalam, dan kemudian hari Jumat ada di kompleks di wilayah daripada Pajak Singa sekitarnya, Kacaribu dan Laut Cimba ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari bergabung dengan ibadah-ibadah kul yang terdekat dengan alamat Bapak Ibu Saudara. Dan untuk informasi kul nanti bisa menghubungi petugas daripada kul. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya jemput sekali lagi kita dengan hormat, dengan kasih Kristus. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita sesi yang kedua ini. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi katakan kiranya, oh kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biar kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah, berlimpah-limpah, berlimpah-limpah dengan kasih karunia-Mu. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Sepanjang minggu ini Tuhan, menuntun kami di dalam kasih karunia-Mu, mengurapi kami sehingga kami boleh terus belajar hidup adil, berlaku adil dalam hidup kami kepada Tuhan, dan mencintai kesetiaan kepada Tuhan, sehingga kami hidup di dalam doa, pujian, penyembahan dalam sepanjang kehidupan kami.
dan mengajar kami, mengurapi kami untuk menjadi orang-orang yang tetap rendah hati. Doa kami Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah, memperluas daerah pekerjaan kami, memperluas daerah usaha kami, dan melindungi kami dari setiap sakit, penyakit, dan malapetaka. Biarlah kasih karunia Tuhan menjadi milik bagian setiap kami. Ini doa kami Tuhan, materaikan doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan. Pulanglah dan bawalah berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup bagi kita. Dan pengurapan pertolongan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai dan mengurapi kita siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, bersama-sama dengan saya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara tadi tidak makan dari rumah sebelum ke sini, supaya Bapak Ibu Saudara tidak kemudian pulang lagi ke rumah sebelum kita